Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pendidik, sahabat pendidik yang ada di rumah, yang sekarang lagi nonton YouTube-nya Dinas Pendidikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, kali ini sebagai bonus Bapak Ibu dan sahabat pendidikan yang ada di rumah, bonusnya adalah akan saya beri inspirasi. Inspirasi apa? Tentunya inspirasi dari orang-orang dan guru-guru yang menginspirasi kita semua. Yang ada di samping saya adalah ibu-ibu luar biasa dari TK Aba. Silakan perkenalkan Ibu. Terima kasih Kak Fata atas Iya. kesempatannya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang ada di rumah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliati Ningsih, Kepala Sekolah di TK Aba 1 Kaliwates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layina Nasya Arifki. Saya guru di KB Azahro Kaliwates. Oh, ini ternyata beda ya. Tidak hanya di TK Aba saja, ternyata ada dari TK atau KB Azahro. Beda yayasan. Bisa saya jelaskan Kak Fata? Kebetulan lembaga kami bernama PAUD Terpadu Asia Kaliwates. Dinamakan terpadu, di dalamnya ada beberapa layanan. Yang pertama ada TK, itu usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian ada playgroup atau kelompok bermain, itu usia 2 sampai 4 tahun. Dan taman pengasuhan anak atau tempat penitipan anak itu usia 0 bulan sampai 7 tahun. Kemudian yang terbaru, kami sudah mengajukan ke dinas. Kita membuka layanan yang keempat adalah Taman Pendidikan Al-Quran. TPA. TPQ. TPQ. Jadi ada 4 layanan sekarang di lembaga kami dan Bu Lain di kelompok bermainnya. Oh, berarti dalam satu naungan, cuman bedanya nama. Iya, makanya dinamakan terpadu. Di dalamnya ada beberapa layanan. Berarti saya pikir beda yayasan tadi, ternyata Satu enggak yayasan, ya, satu yayasan, cuman beda nama aja gitu. Betul. Karena bidangnya beda gitu. Iya, layanannya berbeda. Oh, layanannya berbeda. Iya. Kalau Bu Lail lebih ke prapaud berarti. Apa pratika? Pratika ya, pratika ya. Disebut PAUD nggak sih Bu atau gimana? PAUD itu satu keseluruhan. Oh, satu keseluruhan. Iya, satu wadah. Di dalamnya ada beberapa. Ada TK, ada ini, Ya, ada selama ini ini kan kayak mungkin gitu. masyarakat menganggap PAUD itu usia kecil-kecil saja. Iya, saya pikir PAUD itu di bawahnya TK gitu Iya, maksudnya. tidak. Jadi ternyata tidak satu ya. lingkup. Oh, Ya, PAUD itu wadahnya, di bawahnya ada TK, ada Betul. KB, ada penitipan anak juga. Betul. Wah, ini hal yang baru ya untuk saya, bapak-bapak awam seperti saya ini yang baru mengenal, atau bapak-bapak SD ya, atau teman-teman di SMP dan SD yang baru tahu hal ini juga. Kalau saya pikir PAUD itu adalah adiknya TK. Iya. Pikirnya begitu, ternyata tidak. PAUD itu adalah wadahnya, di dalam ada TK, ada pratika ya, biasa Betul. disebut dengan KB, atau kelompok bermain Dan ya. tempat penitipan anak. itu Tempat tadi. penitipan anak Iya. juga. Oke. Nah, Bu, saya pengen tahu nih. Sebetulnya saya nggak hafal nih ya. Jadi apa sih prestasinya ibu-ibu yang ada di samping saya ini? Sebetulnya kalau Bu Yuli adalah teman saya ketika di pendidikan guru penggerak ya Bu Yuli. Betul. Ya. Kita pernah satu kegiatan waktu itu dan ada testimoni luar biasa tentang Bu Yuli dari keluarga-keluarga saya karena beliau adalah guru dari ponakan saya sebetulnya. Nah, Bu Yuli, kalau Bu Yuli sama Bu Lail coba deh sebutkan prestasi Ibu tuh apa sih tahun 2025 gitu. Ya, baik ya Fata, Iya. terima kasih. Untuk di tahun 2025 ini, alhamdulillah prestasi yang pertama saya mendapatkan juara harapan 2, menulis buku cerita anak. Cerna. Iya. Wah, buku cerita anak. Itu yang mengadakan dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Jember. Kemudian yang berikutnya lomba mewarnai kreatif. Jadi yang dinamakan kreatif itu ada suatu gambar itu diimprovisasi guru untuk diimajinasi sebagai seperti yang ini. Ya, ini mungkin ini gambar aslinya adalah satu guru dan 2 anak, dan ada papan tulis. Untuk keseluruhannya adalah dikreasikan. Jadi dinamakan mewarnai kreatif. Oh, berarti dari gambar ini Iya. tambahannya gitu, ada Iya, tambahannya ada gitu ya. tambahannya. Jadi Bu Yuli ini adalah salah satu gambar yang Bu Yuli buat
Gambarnya yang sudah lomba. ada. Oh, ini gambarnya sudah Gambarnya ada, sudah ada. cuma dikreasikan aja. Dikreasikan, diimajinasikan seperti ada di dalam ruangan. Sebetulnya tantangan tersendiri Cak Fatah. Biasanya kalau lomba-lomba itu di luar ruangan. Ternyata yang kami dapat gambarnya itu dalam ruangan. Jadi didesain mungkin secantik mungkin biar lebih bermakna lagi. Tapi beda ya kalau gambarnya guru TK dengan gambar guru SD seperti saya itu mungkin imajinasinya lebih keluar gitu. Luar biasa sih. Terima kasih. Ini juara berapa Bu Yuli? 1. Ini juara 1, Abang. Bagus banget makanya. Jadi kalau Bu Yuli sendiri selain menjadi guru prestasi yang ini, ada prestasi yang lain tadi. Ya, mungkin yang ini saya jelaskan sedikit lagi. Oh, boleh. Oh, ada tambahan ternyata. Bu. Kebetulan Silakan. memang di lembaga kami jika ada suatu kompetisi itu kita harus menyampaikan ke teman-teman yang lain. Dan saya sebagai pemimpin di lembaga kami, saya mewajibkan teman-teman untuk ikut lomba. Dan saya meminta teman-teman, ayo mengikuti lomba ini juga. Akhirnya kita mengirimkan 4 guru. Dan yang dapat kebetulan saya dan 2 guru saya lagi mendapatkan juara favorit kacamata. Ya. Jadi saya untuk semua kompetisi itu saya mewajibkan teman-teman untuk ikut memang. Termasuk hasil karya punya Bu Layin ini. Yang Bu Lail yang ini ya, Ya, yang batik ini ya gitu. Nah, Bu Yuli, kenapa sih Bu Yuli itu sampai harus mengajak teman-teman? Apa yang menginspirasi Sampai itu? wajib saya bilang Ya, itu. itu kenapa? Kenapa Bu Yuli? Karena sukses itu enggak harus milik kita sendiri ya, harus berbagi. Tuh. Seperti teman sejawat di lembaga kami ada teman kami yang bernama Bu Indah itu memang selalu mengajak kita. Termasuk untuk waktu pendaftaran guru penggerak. Saya di TKB waktu itu 2019 bukan apa-apa, guru pendamping. Kemudian ada pendaftaran di SIM PKB, ayo Bu Yuli ikut dengan dukungan teman-teman termasuk Bu Indah. Akhirnya mengikuti, kemudian sempat hari pertama lokakarya kok gini ya, aku nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong. Akhirnya dengan motivasi dari teman sejawat sampai mengeluarkan hadis ya Fatah. Hadisnya ini loh, kamu harus kayak gini-gini. Akhirnya kita terus berkembang dan harus mengimbaskan ke teman-teman yang lain untuk mengikuti kita, menginspirasi. Wah, ini luar biasa ya. Jadi memang ya Bu ya, prestasi itu kalau misalkan hanya untuk kita sendiri, maka berhenti di situ. Tetapi kalau dibagikan kepada orang lain, itu pasti akan berkembang dengan yang lebih baik lagi. Nah, Bu Yuli, selain katanya menggambar ini, apalagi sih Bu Yuli? Kemarin yang terbaru saya mengikuti kompetisi finger painting di tingkat kabupaten dan alhamdulillah dapat juara 3. Dapat juara 3. Itu finger pakai jari gitu. Pakai jari. Jadi menggunakan jari termasuk kuku-kuku jari. Jadi menggores, kemudian mencampur warna di kertas itu jadi suatu karya bentuk. Kebetulan saya membuat hasil karya gambar owl atau burung hantu. Burung hantu ya. Yang ini ya Bu Yuli ya? Ya maaf nih hanya fotonya Ini karena fotonya ya. hasil karya aslinya. Saya aja yang lihat ya, saya wakili ya teman-teman. Gimana Bu Yuli ini finger painting? Hasil karya aslinya tidak boleh kita bawa, jadi ditinggal. Jadi ini sebetulnya pelaksanaan lomba ini bersamaan dengan berbagai agenda di lembaga kami. Salah satunya kegiatan outing class ke mini zoo. Jadi saya harus memprioritaskan prioritas utama. Di kegiatan Miniso sudah ada beberapa waka yang bisa menggantikan saya untuk mengkondisikan anak-anak. Kemudian ada kegiatan rapat dengan pimpinan, sudah ada pimpinan. Jadi saya memilih untuk mengembangkan potensi diri. Oke. Terus selain itu ada lagi? Yang terbaru masih 3 itu saja. Masih 3 ya. Yang dulu pernah ikut lomba membuat buku cerita. Kalau sekarang mungkin buku cerita tuh mudah dengan teknologi AI cepat jadi 10 menit jadi. Tapi kalau dulu kita harus benar-benar gambar dari awal. Iya, alhamdulillah waktu itu dapat juara 1. Tapi waktu itu belum ada ini ya. Prestasi yang diundang dari belum ada. Jadi belum rezeki. Belum terlihat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi Bu, saya juga pernah membuat buku cerita anak. Itu memang harus menjadi anak-anak gitu. Saya harus menjadi anak-anak. Kebetulan saya juga dibantu salah satu tim di sini membuat buku waktu itu dan itu memorable buat saya gitu. Karena
Saya yang suka bebek, terus suka pedesaan, suka air. Nah itu saya tuangkan di situ bagaimana membangun karakter sebetulnya gitu. Nah kalau Bu Yuli punya inspirasi apa waktu itu ketika membuat buku cerita anak? Buku cerita bergambar kebetulan judulnya adalah Bung Menabung Pasti Untung. Waktu saya sholat, saya melihat sepatu roda di musola. Nah ini sepatu roda ini milik anak saya yang waktu itu dia ingin sepatu roda dengan cara menabung. Menabung. Jadi saya visualisasikan di gambar, akhirnya alhamdulillah jadi suatu karya. Dan buku itu masih ada di ketua IKTKI, belum diberikan ke saya dan beliau menyampaikan akan dibuat buku, akan cetak. Tapi belum tahu masih kita tunggu. Kalau Bulain ini saya pertama kali ketemu kemarin ya pada saat penganugerahan atau apresiasi guru berprestasi di Kabupaten Jember, dan saya lihat Bulain ini pemalu gitu ya, tetapi keibuan gitu. Sama kayak Bu Yuli sih sebetulnya ya. Kalau Bulain sendiri, apa yang Bulain raih gitu? Ini alhamdulillah juara 3 melukis batik, desain batik. Ini Kabupaten Jember, iya. Kabupaten Jember ya Bulain. Ini acaranya Milad IGABA. Ikatan Guru TK Aba. Kabupaten Jember. Sebetulnya TK Aba itu ada berapa sih di Kabupaten Jember? Wah, banyak ya Willy. Banyak Cak Fatah. Ada berapa ya? Saya tidak bisa menghitung. Tapi banyak ya. Banyak. Jadi kalau gurunya sendiri kalau digabungkan ada pertemuan tuh banyak sekali. Banyak, ada ratusan kalau. Ada ratusan ya. Iya. Jadi ini hasil karya Bulain ini juara 3. Juara 3 dari TK Aba 1. KB Azahro. KB Azahro. Iya. Yang itu deket nggak sih Bu sama TK Aba? Kita atau satu wilayah nih. Satu lingkungan. Satu gitu? lingkungan, iya. Oh. Mau nggak main-main di lembaga kami, Cak Fatah? Saya akan ajak tim untuk main ke sana nanti. Iya. Siapa tahu mereka tantrum ya. Jadi apa sih istimewanya Bu? Coba ceritakan Bulain seperti apa? Apa sih istimewanya apa yang dibuat oleh Bulain? Apa ya? yang menurut Ibu sendiri apa? Mungkin karena ada gambar anak-anaknya di bawah. Anak-anak Iya, ya. ini. Karena kan saya sebagai guru playgroup ya, guru playgroup. Jadi saya menggambar anak-anak guru playgroup ini kan maknanya sebenarnya batik parang, ada batik mega mendungnya juga. Kalau batik parang ini kan istilahnya menggemakan semangat, semangat. Kalau mega mendung itu kayak tenang gitu. Terus di sini kayak ada anak-anak Indonesia kayak dari Sabang sampai Merauke, tapi ini cuma hanya beberapa. Ya. Ini maknanya itu meskipun kita gimana ya? Berbeda-beda ya. Berbeda-beda kayak semangat semua. Ini kan ada logo IGABA-nya juga. Saya inginnya kayak IGABA tuh terkenal seluruh Indonesia. Iya. Ada cita-citanya begitu. Tapi memang sudah seperti itu nggak sih? Wah, sepertinya gitu ya. Terus selain itu ya Bulain, Bulain sendiri itu kan di KB. Iya. Bedanya nih, kalau anak di KB itu apa yang dilakukan gitu? Saya pengen tahu nih sebagai bapak-bapak ya, sebagai bapak-bapak kan nggak pernah tahu nih KB kayak apa. Sebenarnya kegiatannya sama seperti di TK, cuma guru KB ini lebih ekstra karena anak-anaknya lebih kecil. Mungkin kayak ada yang nangis, kayak tiap hari mungkin nangis mungkin lebih bisa diatur kalau di TK. Kalau di KB tuh kayak susah. Excited gurunya. Iya. Tapi di situ ada belajar menulis gitu nggak ada ya Bu ya? Bermain aja atau gimana? Seraya bermain. Nah, gimana seraya bermain tuh gimana nih? Saya nggak, soalnya kalau bapak-bapak ya bermain aja. Kalau seraya bermain tuh gimana? Iya, mungkin bisa Coba saya jelaskan. gimana? Mungkin nggak bermain ya selayaknya anak-anak seperti biasanya bermain. Kalau mungkin belajarnya, kalau menulis masih belum. Cuma mungkin kayak coret-coret gitu, coret-coret aja pakai krayon. Jadi mereka main coret-coret kayak apa, tapi dalam kesan bermain bermain. Seraya bermain itu sesuai dengan topik dan subtopik yang sudah kita tentukan Cak Fatah. Oh,
Berarti ada Ada. topinya nggak sembarangan Iya, gitu ya? ada kurikulumnya yang sudah kita buat dari mulai dari TK, KB sama TPA itu sudah ada kurikulumnya dan kegiatannya masing-masing disesuaikan dengan usia anak. Jadi kalau di KB itu lebih ke penguatan stimulusnya. Iya, untuk persiapan dia di TK. Oh. Iya. Tapi nggak ada kegiatan meronce gitu ada juga? Ada. Oh ada. Ada. Di KB itu juga ada ibu lainnya. Ada, tapi lebih sederhana. Lebih sederhana. Iya. Terus mereka juga tidak menggunakan alat kayak gitu-gitu ya Bu Yuli, atau menggunakan alat kayak gunting macam-macam gitu? Belum boleh kalau Belum di boleh KB. ya, nggak ada sama sekali ya. Di TK pun kita minimalisir. Minimalisir, Iya. semuanya gurunya yang memotong, mempersiapkan semuanya. Tidak juga. Kadang kegiatan itu kita harus komunikasi dengan anak, kegiatan bermainnya apa. Nanti kita diskusi sama yang kita butuhkan apa. Seandainya teman-teman di rumah memiliki media yang bisa dimanfaatkan untuk belajar di sekolah, baru dibawa. Seperti itu. Tapi guru harus mempunyai ide atau persiapan yang dinamakan modul ajar yang kita pakai saat ini. Jika seandainya anak-anak memiliki ide di luar topik kita arahkan ke apa yang sudah kita siapkan. Tetapi memang kalau benar-benar anak itu excited dengan topik yang dia inginkan, ya sudah kita layani. Waduh. Ya, sekomplek itu ya kalau Iya. di TK dan di kelompok bermain. Iya. Nah, ini kan berbicara tentang prestasi yang ibu-ibu sudah raih sebelumnya. Sebetulnya ketika mau mengikuti sebuah kompetisi gitu, apa yang dipersiapkan gitu selain mental? Pak, saya mempersiapkan mental ya. Selain itu apa gitu? Yang orang lain kira-kira ini nggak mempersiapkan gitu. Bu Yuli gimana? Kalau saya tidak ada persiapan spesial, hanya ingin terus diasah. Kalau seandainya kita tidak mengikuti kompetisi, kita tidak bisa bersaing dengan orang lain dan kita tidak bisa mengetahui bakat yang berkembang saat ini. Itu saja. Jadi harus mengikuti zaman, harus sering-sering cari informasi kompetisi apa yang sesuai dengan bidang kita. Intinya kita harus melihat apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Tentunya juga harus melihat berbagai kegiatan yang lain yang harus bisa kita ikuti juga. Tidak hanya misalkan seni saja. Jadi mungkin di nyanyi saya tidak bisa Cak Fatah, walaupun jadi guru TK belum bisa nyanyi. Jadi nanti kalau nyanyi ada guru sendiri yang sesuai dengan bidangnya. Di tempat kami belajar sama guru yang pintar menyanyi. Yang pintar coding Bu Indah, kita belajar sama Bu Indah. Jadi sama-sama saling membantu. Mengisi Iya, gitu di ya. lembaga kami setiap guru mempunyai kelebihan Kelebihan masing-masing. masing-masing. Jadi kita harus belajar dan belajar lagi, menggali potensi kita sebanyak-banyaknya. Tapi Bu Yuli paham ya, apa sih kelebihan Bu Yuli gitu? Ya, kelebihan saya memang mulai dari kecil seni. gambar. Ya, inspirasi saya dari guru TK saya sendiri sampai sekarang saya masih ingat wajahnya dan namanya Busuk. Beliau adalah guru yang menginspirasi saya karena beliau benar-benar menyayangi murid-muridnya dan bisa menggali potensi kita di sedini mungkin. Makanya saya juga ingin menjadi beliau yang bisa menggali potensi bakat dan minat murid sedini mungkin. Seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang Cak Fatah, anak-anak zaman sekarang sama guru TK kita banyak yang lupa. Ya. Kalau saya masih ingat karena memang pembelajaran yang dulu dan sekarang mungkin tidak sama. Iya, betul. Kalau dulu memang benar-benar bermain terus benar-benar terapkan. Kalau sekarang mungkin karena Cak Fatah jadi guru SD nih, kelas SD harus bisa baca. Jadi di TK tuntutan dari wali murid harus bisa baca, padahal kan tidak. Betul. Itu mungkin harus ada edukasinya ya. Nah, betul, Bu Yuli. Jadi gini, ini memang ya ketika saya TK dulu, saya masih sampai sekarang tuh mengingat nama-nama beliau, apa yang beliau lakukan gitu ya, bagaimana beliau itu membuat anak-anak tuh nyaman gitu ya. Mungkin memang TK itu adalah, menurut saya itu adalah tempat yang paling nyaman ketika belajar. Ketika saya nggak pernah ada tuntutan ketika waktu itu saya bener kayak ini salah atau apa gitu ya. Yang paling saya dulu itu menjadi target ketika saya sekolah di TK itu, Bu. Guru TK saya itu selalu memberi tanda itu namanya res katanya. Jadi res gitu. Res itu dia tuh kayak petir gitu ya. Jadi kayak tanda tangan sih sebetulnya. Jadi seret ke atas terus dia ke bawah tuh buntutnya begini. Jadi kalau anak-anak sudah mendapatkan itu, terutama saya dan teman-teman, kalau
udah dapet itu tuh bangganya luar biasa, dan itu suatu kebanggaan luar biasa mendapatkan cerita res gitu ya. Jadi saya dengan teman-teman tuh masih di TK tuh seperti itu gitu. Masih ingat Terus ya. iya, terus selain itu beliau itu juga selalu bertanya, bagaimana kabarmu, makan apa Iya, di rumah, betul. kayak gitu. Itu yang membuat saya terkesan. Nah, Bu Yuli, ini mungkin akan menjadi inspirasi untuk tidak hanya saya sebagai guru, tetapi saya sebagai keluarga gitu ya. Sebetulnya TK itu boleh nggak sih di situ anak-anak kamu harus membaca karena SD diminta kamu harus membaca. Itu sebetulnya gimana sih? Ini kayaknya miskonsepsi besar gitu. Nah, itu mungkin perlu dibahas petinggi pimpinan pendidikan ya. Kemarin kebetulan saya juga baru mengikuti pelatihan di Dinas Kabupaten juga yang mengisi Ibu Ice. Beliau juga menyampaikan bahwa di TK, di PAUD tidak diperbolehkan untuk calistung atau baca tulis hitung. Tetapi yang berada di masyarakat, apalagi di kelas 1, di wali murid, pembelajarannya pun harus sudah bisa baca, matematikanya pun sudah soal cerita. Bagaimana anak-anak itu bisa mengerjakan soal matematika cerita, dia membaca saja masih harus berusaha memahami bacaan itu. Jadi mungkin harapan kami sebagai guru PAUD, kedepannya ada petinggi-petinggi pendidikan yang bermusyawarah, duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai dulu Cak Fatah, jika kita kegiatan seminar dan apapun itu bentuknya selalu disampaikan, di TK nggak boleh baca, di TK nggak boleh baca. Tetapi buku yang beredar di SD sudah tarafnya sudah tinggi ya, bacaannya sudah sulit. Iya, dan kami yang di TK pasti jika murid kami di SD seandainya belum bisa membaca, itu pasti yang disalahkan adalah gurunya. Sekolah di mana nih? Gurunya siapa ini gitu. Tapi kalau murid itu pintar, ya anak sopo gitu. Iya kayak ini ya, kayak kopi dan gula ya. Iya. Tahu nggak cerita filosofi kopi dan gula? Gimana itu? Kalau kopinya pahit, yang disalahkan Kopinya. bukan Gulanya. Kurang banyak. Tapi kalau kopinya pas, manisnya pas, semuanya yang dibanggakan apanya? Gulanya. Kopinya. Kopinya mantap. Gitu ya. Itu filosofi kopi sih. Jadi kalau menurut saya memang perlu diluruskan ya. Jadi sebetulnya yang bukan diluruskan itu bukan hanya stakeholder yang ada di dunia pendidikannya ya, tapi bagaimana masyarakat itu juga harus paham bagaimana anak-anak di TK itu sebetulnya baca tulis itu bukan di TK tetapi ada di SD. Seperti zaman saya dulu. Iya. Ketika SD itu baru tahu ABC itu saya di SD. Sama. ABC itu di SD bukan di TK. TK itu saya kerjanya main aja Bu. Pembentukan karakter. Betul. Jadi saya waktu itu ya ketika di TK itu bermain, membuat rumah pakai balok-balok kayu. Nggak ada ceritanya saya di TK itu menulis banyak, baca gitu. Walaupun dikenalkan bagaimana menulis mengikuti garis itu baru dapat res gitu. Bagaimana mewarnai tapi dari sobekan kertas kecil-kecil gitu. Saya dulu mainnya seperti itu ketika di TK. Sekarang melihat anak saya di kelas 1, anak saya sebetulnya stres di kelas 1. Karena di SD, di TK-nya Bu, kebetulan di kabupaten lain gitu ya, TK-nya nggak ada juga menulis, tapi mereka lebih menanamkan karakter. Tapi di SD anak saya stres karena nggak bisa baca. Padahal teman-temannya udah bisa baca semuanya. Nah itu yang membuat anak saya harus ekstra gitu ketika sekarang belajar di kelas 1 karena memang dia effort. Apalagi istri saya maunya mengejar gitu, mengejar bagaimana anak ini harus bisa membaca. Ternyata sekompleks itu perbedaannya antara TK dan SD ya Bu Yuli ya. Betul. Jadi mudah-mudahan Cak Fatah ke depannya ini petinggi-petinggi pendidikan di Indonesia tidak hanya menyampaikan tidak boleh baca, kurikulumnya tidak boleh baca. Jadi harus ada benar-benar dikoreksi gitu ya. Terus kalau kalau Bulain sendiri kalau persiapannya untuk naik dari bawah gitu ke TK gitu ya, itu apa sih Bu? Itu ada effort apa? Rapotnya kayak apa gitu? Waduh, apa ya?
Karena saya sebagai guru pendamping sebenarnya masih belum mengarah ke sana. ini. Iya, hanya mendampingi anak-anak saja. Jadi anak-anak kayak shadow teacher gitu Betul, ya iya, mungkin benar. ya. Oh, berarti kalau shadow teacher itu tidak mengerjakan administrasi sampai ke rapot kayak gitu-gitu masih belum. Masih belum ke sana. Bu Lain sendiri kalau di KB itu sudah berapa tahun? Baru 1 tahun. Baru satu ini. tahun. Tapi sudah prestasinya sudah mulai terasah gitu Iya, ya. Bu, sudah ya. nampak. Sudah nampak ya. Iya. Oh, kayaknya Bu Kepala Sekolah ini akan narik nih. Iya, Awas Wah. di sini ya. Iya, Kayak gitu ya. harusnya kayak itu. Bu Yuli, Iya. Bu Yuli ini sekarang ini kan tahun 2025 udah mau berakhir. Iya. Gitu ya. Prestasi dari awal awal 2025 sampai akhir 2025 sudah diraih. Iya. Kalau refleksinya Bu Yuli sendiri, apa sih yang perlu Bu Yuli kejar, kembangkan atau share kepada teman-teman tuh apa? Iya, baik ya Fata, untuk refleksinya saya pribadi harus lebih mengembangkan potensi tidak hanya di satu bidang. Jadi bidang yang lain juga harus dikejar nih, terutama di IT atau teknologi informasi itu harus dikejar. Kemudian untuk teman-teman yang ada di lembaga, saya juga harus berusaha menginspirasi teman-teman agar bisa tergerak hatinya untuk bisa mengembangkan potensi masing-masing. Iya. Ini luar biasa ya, udah growth mindset banget gitu. Mungkin memang luar biasanya selain menjadi kepala sekolah itu adalah orang-orang yang menjadi seorang pimpinan, tapi juga menjadi seorang yang menginspirasi Iya. gitu ya. Kalau Bu Lain sendiri nih, ada target nggak tahun depan 2025 ini bagaimana? Apa ya targetnya? Mungkin ya dikembangkan lagi, mungkin di bidang seni mungkin, karena suka menggambar dari SD, suka menggambarnya. Tapi dulu zaman SD masih setengah-setengah, mungkin baru sekarang yang dikembangkan yang sampai juara kayak gini. Wah, semoga ini menginspirasi teman-teman. Beliau adalah guru tingkat lebih dasar dari saya. Kalau saya guru sekolah dasar, beliau itu adik saya ya sebetulnya yang mempersiapkan anak-anak untuk bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Contohnya sekolah-sekolah dasar ya Bu ya. Jadi mungkin ini akan menjadi inspirasi bahwa bakat seni itu semuanya bisa diasah dengan cara berlatih, mengikuti kompetisi ya, walaupun kompetisi sendiri itu adalah bonus. Iya. Dan sebetulnya dari kompetisi itu adalah inspirasi ya Bu ya, inspirasi luar biasa untuk lebih meningkatkan apa yang seharusnya mereka bisa dan mereka harus kuasai untuk menginspirasi orang lain, terutama untuk anak-anak yang ada di TK yang beliau ada gitu mengajar di sana. Mungkin cukup itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi semoga di tahun depan dengan prestasi dan atau cerita-cerita inspiratif lainnya dari ibu-ibu, tidak hanya dari TK Abah satu, mungkin dari TK Abah lain gitu ya, nanti akan muncul juga membagikan cerita-ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.